Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ala al-Qur'anil karim wa asrarul qadim. A'udzu billahi al-'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala iza aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa ba'a. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan ridha-ridhanya lah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang usia. Bahkan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam. Sehingga dari sekian banyak aktivitas pada hari ini yang kita lakukan, kita masih mampu dan mau melaksanakan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang kita cintai ini menjadikan saksi kita akan berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Mudah-mudahan syafaat itu kita terima di yaumul qiyamah apabila kita taat kepada ajaran sampai yaumil akhir. Amin. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita mau khatib berwasiat. Mobil khusus untuk tiga khatib pribadi yang penuh dengan noda dan dosa, umumnya bagi jemaah sekalian yang pastinya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terus istiqomah dalam beribadah, terus bertakwa kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah dalam keadaan yang baik dan benar. Mudah-mudahan kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah husnul khatimah. Amin. Amin. Hadirin rahimahullah, dalam kehidupan kita ibadah salat memiliki peranan yang sangat penting. Setidaknya ada 5 hal tercantum dalam Al-Quran betapa pentingnya kedudukan salat dalam hidup kita. Yang pertama bisa kita buka dalam surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dirikanlah olehmu salat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya yang sudah ditentukan, terutama salat fajar yakni salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sholat, kita berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, niscaya doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan ayat 79 surat Al-Isra, Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu, agar Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi hadiratullah, di surat Al-Isra ayat 78 dan 79 ada 2 hal penting yang kita dapat pahami kedudukan salat dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam surat Al-Isra 78, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan ketika kita mampu melaksanakan salat fardu. Dan setelah salat fardu dilaksanakan, kita menambahnya dengan salat tahajud, niscaya derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kedudukan salat yang ketiga bisa kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai wasilah penolong kita. Ketika kita diberikan masalah, diberikan ujian-ujian, rezeki yang mungkin terkadang sulit, hati yang terhimpit, masalah-masalah begitu rumit, susah mendapatkan solusi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah salat sebagai wasilah penolong kita. Jadikanlah sholat sebagai wasilah agar kita mendapatkan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah, kita sadari bahwa kita pun dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43, wa annahu wa adhaka wa abka. Pada romantika kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan suasana tertawa atau menangis, terkadang bahagia ataupun sedih, terkadang mudah ataupun susah. Ketika diberikan kemudahan, maka kita harus pandai bersyukur. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah bersabar dan carilah setiap permasalahan yang kita alami dengan wasilah melaksanakan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kedudukan salat itu bisa kita lihat dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika sholat kita udah bagus, ketika kita sholat kita udah baik, kita mau melaksanakan sholat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya jiwa kita, lisan kita, tingkah laku kita itu bisa terjaga oleh sholat dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu hadirin Allah, jika ada seseorang yang sudah melaksanakan sholat tapi dia masih bergelimangan maksiat, masih mau melaksanakan dosa, masih melakukan perbuatan yang keji dan munkar, bisa jadi koreksi dalam sholat. Sholatnya bisa jadi benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang yang sudah melaksanakan sholat dengan baik, niscaya dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang terakhir hadirin Allah, peranan sholat dalam hidup kita itu bisa dibuka dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan kenikmatan yang banyak kepada kita. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya tidak akan terhitung. Jika air laut dijadikan tinta dan timbuhan dijadikan peta untuk menulis nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung. Kenikmatan Allah sangat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika." Wujud bersyukur kepada Allah, maka salatlah karena Tuhan. Jadi salat itu hadirullah kedudukannya sebagai wujud bersyukur kita kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mampu bersyukur, berterima kasih, menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah sesuai dengan perintah Allah, maka janji Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Tapi sebaliknya apabila kita tidak mau bersyukur kepada Allah, kufur, lupa akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tunggulah azab Allah akan kita terima. Harta yang banyak jika kita tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah akan ambil. Jabatan yang tinggi jika kita tidak mau bersyukur, Allah akan ambil. Paras yang rupawan jika kita tidak mau bersyukur, maka hadirin Allah, paras itu akan Allah ambil. Oleh karena itu hadirin Allah, salat kedudukannya sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 ayat yang tadi telah diuraikan menjadikan sebuah kesimpulan dalam sebuah hadis. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sama dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadama din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka hadirin Allah, dia sama seperti merobohkan agama. Oleh karena itu hadirin Allah, di waktu yang tersisa ini mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki salat yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Al-ayat sallallahu alaihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
dalam khutbah yang kedua ini, khatib ingin sedikit mengingatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa adahumul maut qala rabbi irji'un. Apabila seorang pendosa, ahli maksiat, orang yang meninggalkan sholat dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menangis kepada Allah dan mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku sejenak saja ke alam dunia. La'alli amal sholihan fima taraktukallah, agar aku melaksanakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan, ya Allah, agar aku melaksanakan sholat yang dulu aku tinggalkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan aku kembalikan, sesungguhnya perkataanmu hanya dusta belaka. Hadirin rahimakumullah, di alam barzakh sana banyak manusia yang memohon kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia, yang salah satunya untuk melaksanakan ibadah sholat yang dulunya mereka tinggalkan. Lantas, kenapa kita yang masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita lalai? Kenapa kita masih diberikan nafas, memberikan jatah usia, menikmati keindahan alam dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur kepada kita? Lantas kenapa kita lalai akan melaksanakan sholat? Oleh karena itu, alhamdulillah, ayo, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di muka bumi ini, ayo tingkatkan kualitas ibadah kita, termasuk ibadah sholat, agar nanti kita ketika dicabut nyawa tidak menyesal, tidak kecewa, penyesalan yang sia-sia belaka. Karena alhamdulillah, pintu taubat umat Nabi Muhammad SAW itu tertutup ketika sakaratul maut. Jika ada seseorang yang dari kecil sampai tua belum pernah melaksanakan sholat, tapi dia belum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat masih terbuka. Ayo kita semua memperbaiki diri dari ibadah di waktu sebelumnya. Jangan sampai ketika kita dicabut nyawa dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan tidak melaksanakan sholat. Alhamdulillah subhanallah. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, sehingga menjadi wasilah pertamanya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada beliau kita. Tapi yakinlah kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kebenaran. Kita memohon ampunan atas dosa-dosa saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, sesama muslim. Mudah-mudahan kita kembali berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala.